kita mencoba mengambil salah satu hikmah adanya wabah virus corona ini, bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengislah kondisi rumah kita, memperbaiki rumah kita, berbenah rumah kita. Tentu ketika kita berbicara berbenah, memperbaiki rumah dalam hal ini bukan hanya sebatas berbenah dan memperbaiki secara fisik, bagaimana kemudian bentuk dan tampilannya semakin indah, ruangannya kemudian penuh dengan aksesoris, tetapi lebih dari itu kita ingin memperbaiki rumah kita, mengislah rumah kita menjadi rumah jannati, bukan hanya jannah di dunia, tetapi mudah-mudahan ini menjadi jannah juga kelak di yaumil qiyamah atau di akhirat. Maka bagaimana upaya kita menjadikan rumah kita ini kemudian kita islah, berbenah rumah kita, kita perbaiki rumah kita. Pertama yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki rumah kita, berbenah rumah kita, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 87. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun agar menyiapkan rumah-rumah sebagai tempat tinggal untuk kaum keduanya. Kemudian jadikanlah rumah-rumah mereka itu adalah kiblah, dan tegakkanlah solat, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekaligus memerintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun, di samping untuk mempersiapkan rumah-rumah sebagai tempat tinggal, tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi lebih dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, waj'alu buyutakum qiblah, jadikanlah rumah-rumah mereka sebagai kiblat. Apa yang dimaksud dengan kiblat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Apakah yang dimaksud kiblat itu adalah arah kita menghadap solat? Kiblat itu terletak di Makkah Al-Mukarramah sana. Ternyata yang dimaksud dengan kiblat di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama adalah makanan lil ibadah. Jadikanlah rumah-rumah itu bukan hanya sekadar tempat berteduh, tempat berkumpulnya anggota keluarga kemudian bercengkrama antar mereka, tetapi kan kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah rumah itu sebagai tempat untuk pelaksanaan ibadah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini mungkin kita kemudian semakin faham kenapa di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu salatul rajuli fi baitihi illa salatul fariḍah, sebaik-baik solatnya seseorang setelah solat fardu adalah solat sunnah. Dalam kondisi normal, dalam kondisi aman, dalam kondisi tidak ada musibah, tentu hadis ini memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah solat fardu di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian solat-solat sunnah dikerjakan di rumah-rumah. Tetapi pada saat ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian adanya wabah corona, sementara wabah ini penyebarannya, berpindahnya tidak bisa ditebak, maka upaya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghindari perkumpulan orang banyak. Salah satu menghindari perkumpulan orang banyak itu adalah bagaimana sementara kita laksanakan solat fardu itu pelaksanaannya di rumah masing-masing. Yang menarik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sebaik-baik solat seseorang setelah solat fardu adalah solat yang dilaksanakan di rumahnya. Maknanya solat-solat sunnah itu dikerjakan di rumah, menunjukkan bahwa rumah itu semestinya dihidupkan dengan pelaksanaan ibadah, diramaikan dengan amal-amal ketaatan, baik ibadah solat fardu maupun solat sunnah.
Ada ulama yang menyebutkan hikmah kenapa kemudian solat itu dikatakan terbaik setelah solat fardu dikerjakan di rumah. Pertama, hikmah yang bisa kita ambil bahwa pelaksanaan ibadah solat di rumah itu akan bisa mendorong seseorang di dalam pelaksanaannya lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengetahuinya. Pada saat ibadah dilaksanakan oleh seseorang, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahuinya, maka akan bisa lebih diharapkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh para ulama disebutkan bahwa setiap ibadah atau ibadah-ibadah yang sunnah sifatnya kemudian dikerjakan oleh seseorang, semakin dia tutupi, semakin dia sembunyikan, semakin kemudian dia jauhkan dari pandangan manusia, maka ibadah tersebut semakin utama dan akan semakin bisa mendapatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hikmah yang pertama, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ibadah salat sunnah terbaik dikerjakan di rumah. Tentu juga pada saat kondisi kita sedang diuji oleh Allah dengan wabah ini, salat fardu pun dikerjakan di rumah. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, bahwa salat di rumah itu dikatakan lebih utama, lebih afdal, sebab di dalam pelaksanaan ibadah di rumah terkandung satu pelajaran, secara tidak langsung memberikan pengajaran kepada anggota keluarga. Ketika kita melaksanakan salat duha, secara tidak langsung kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, memberikan pengajaran kepada istri-istri, kepada istri kita, kepada anggota keluarga kita yang ada di dalam rumah, tentang adanya solat sunnah, yaitu solat duha. Semakin rutin kita kerjakan, semakin berulang-ulang kita kerjakan, maka mudah-mudahan ini kemudian secara tidak langsung kemudian menjadi penyebab hidayah kepada anggota keluarga kita, dan kemudian bisa meniru dan mengikuti apa yang kita kerjakan, tanpa maksud dan tujuan kita kemudian untuk memamerkannya. Tetapi ternyata amal yang kita lakukan dilihat oleh orang lain, menjadi sebab hidayah kepada orang itu kemudian melaksanakannya. Apa kelebihannya, keistimewaannya? Kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan, memberitahukan, memperlihatkan kepada orang lain satu amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Berlipat-lipat kebaikan yang kita dapatkan.